Setiap kupeluk, anak tiri menjerit histeris ketakutan. Suami langsung memaki dan menuduhku penyiksa anak di depan pembantu. Karena curiga, diam-diam kupasang CCTV kecil di kamar mereka saat rumah sepi. Saat kulihat rekamannya sore itu, lututku lemah seketika. Ternyata sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, ya. Aroma bawang putih yang ditumis di atas wajan panas memenuhi dapur bersih bernuansa putih itu. Jam dinding baru menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi Alina sudah sibuk dengan apron melilit pinggangnya. 3 bulan menikah dengan Bayu, Alina telah bertekad untuk menjadi sosok istri dan ibu sambung yang sempurna. Ia tahu posisinya tidak mudah menggantikan sosok ibu kandung bagi Laras. Gadis kecil berusia 5 tahun yang pendiam itu adalah tantangan terbesar dalam hidupnya. Alina menata nasi goreng sosis berbentuk wajah beruang di piring kecil berwarna merah muda. Ia tersenyum puas. Ia berharap pagi ini Laras mau memakan masakannya tanpa harus dibujuk lama. Baunya enak sekali. Suara berat menyapa dari belakang. Alina menoleh, mendapati Bayu sudah berdiri tegap dengan kemeja kerja yang licin. Suaminya itu memang tampan. Wajahnya tegas dengan rahang yang kuat. Tipe pria yang akan membuat wanita manapun merasa terlindungi. Alina merasa beruntung. Bayu adalah duda kaya, mapan, dan sejauh yang Alina rasakan sangat mencintainya. Ini buat Laras. Kemarin dia bilang mau makan sosis. Jawab Alina seraya melepaskan apron. Ia mendekat, merapikan kerah kemeja Bayu yang sedikit miring. Kamu mau kopi sekarang? Bayu mengangguk, namun matanya tidak tertuju pada Alina. Pria itu sibuk menggulir layar ponselnya. Ada beberapa chat masuk dari klien. Tolong kopinya agak kental ya, Bu. Ujarnya. Alina sedikit tertegun. Panggilan Bu yang disematkan Bayu terasa kaku seolah ia sedang berbicara dengan rekan kerja bukan istri. Namun Alina menepis perasaan itu. Mungkin Bayu hanya ingin membiasakan panggilan itu agar Laras menirunya. Selama ini Laras masih sulit memanggilnya dengan sebutan ibu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki kecil terdengar menuruni tangga. Laras muncul dengan seragam taman kanak-kanak yang sedikit kebesaran. Rambutnya dikuncir 2 tapi terlihat berantakan. Selamat pagi, Laras sayang. Sapa Alina dengan nada riang yang sengaja dibuat sedikit berlebihan untuk memancing semangat. Laras berhenti di ujung tangga. Wajah gadis kecil itu pucat. Matanya yang bulat besar menatap Alina lalu dengan cepat beralih menatap ayahnya yang duduk di meja makan. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan balik. Laras berjalan menunduk, merapatkan bahunya seolah sedang melewati lorong yang penuh hantu, lalu duduk di kursi yang paling jauh dari posisi Alina. Sini, ibu rapikan rambutnya dulu, ya. Berantakan sekali, ujar Alina lembut. Tangannya terulur hendak menyentuh kunciran rambut Laras. Jangan. Laras memekik tertahan. Tubuh kecilnya tersentak mundur hingga kursi berdecit keras bergesekan dengan lantai marma. Tangan Alina membeku di udara. Jantungnya mencelos. Reaksi itu terlalu berlebihan. Ia hanya ingin merapikan rambut, bukan memukul. Suasana ruang makan mendadak hening. Hanya suara denting sendok Bayu yang beradu dengan cangkir kopi yang memecah kesunyian. Bayu meletakkan ponselnya, menatap Alina dengan tatapan yang sulit diartikan. Datar namun menusuk. Alina panggil Bayu pelan. Sudah ku bilang jangan terlalu memaksa. Dia kaget. Aku cuma mau merapikan rambutnya. Mas, tidak ada maksud lain. Bela Alina dengan suara bergetar. Ia menarik tangannya kembali, meremas jemarinya sendiri di bawah meja. Maaf ya, Laras. Ibu tidak bermaksud bikin kaget. Laras tidak menjawab. Anak itu menunduk dalam-dalam menatap piring nasi goreng beruang di hadapannya. Tangan kecilnya gemetar saat memegang sendok. Alina memperhatikan itu. Mengapa Laras gemetar? Apakah ia seburuk itu di mata anak tirinya? Sarapan berlangsung dalam kebisuan yang menyiksa. Alina berusaha menelan makanannya tapi rasanya seperti menelan batu kerikil. Ia melirik Bayu, berharap suaminya mencairkan suasana.
Tapi Bayu kembali sibuk membalas chat di ponselnya. Seolah drama kecil barusan tidak pernah terjadi. Waktu bergulir hingga saat keberangkatan sekolah tiba. Alina mengantar mereka sampai ke teras. Rutinitas pagi yang seharusnya hangat, cium tangan dan pelukan selalu menjadi momen paling canggung di rumah ini. Laras, bekalnya sudah ibu masukkan ke tas makan. Ucap Alina sambil berjongkok menyamakan tingginya dengan Laras. Laras berdiri kaku di samping mobil ayahnya. Mata anak itu liar, bergerak gelisah antara wajah Alina dan wajah Bayu yang berdiri menjulang di belakang Alina. Salam dulu sama ibu. Perintah Bayu. Suaranya tenang, tapi ada penekanan yang membuat bulu kuduk Alina meremang. Laras maju selangkah dengan ragu. Tangan mungilnya terulur. Saat kulit tangan Alina bersentuhan dengan kulit Laras, Alina bisa merasakan betapa dinginnya tangan anak itu. Keringat dingin. Hati-hati di sekolah ya. Nak, bisik Alina. Naluri keibuannya membuncah. Ia tidak tahan melihat Laras begitu ketakutan. Dengan gerakan impulsif, Alina memajukan wajahnya, berniat mencium pipi gembira Laras sebagai tanda sayang. Jeritan Laras memecah pagi yang tenang. Anak itu menepis tangan Alina dengan kasar, lalu berlari memutar dan bersembunyi di balik kaki Bayu. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya memburu seperti baru saja dikejar binatang buas. Ayah! Ayah! Laras merengek mencengkeram celana bahan Bayu kuat-kuat. Alina terpaku dalam posisi berjongkok. Rasa malu dan bingung bercampur menjadi satu. Tetangga sebelah rumah yang sedang menyiram tanaman menoleh dengan tatapan curiga. Bayu menghela napas panjang seolah ia sangat lelah menghadapi situasi ini. Ia menunduk, mengelus kepala Laras, lalu menatap Alina dengan pandangan tajam yang menghakimi. Kamu apakan dia saat aku mandi tadi? Alina? Tanya Bayu. Nadanya rendah tapi penuh tuduhan. Demi Tuhan, Mas, aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru bangun. Masa? Lalu anak kecil tidak mungkin bereaksi seperti ini kalau tidak ada sebabnya. Potong Bayu dingin. Ia membuka pintu mobil dan mendudukkan Laras di kursi penumpang. Sebelum masuk ke kursi kemudi, Bayu menatap Alina sekali lagi. Tatapan itu bukan tatapan suami yang penuh cinta, melainkan tatapan seorang jaksa penuntut umum. Kita bicara nanti malam. Aku tidak suka keributan pagi-pagi seperti ini. Tetangga melihat. Alina, jaga sikapmu. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Alina yang masih berjongkok di teras. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia meremas dadanya yang sesak. Ia sudah memberikan segalanya. Uang tabungannya, waktunya, kasih sayangnya. Tapi kenapa Laras melihatnya seolah Alina adalah monster? Alina bangkit berdiri dengan tungkai lemas. Saat ia berbalik hendak masuk ke dalam rumah, matanya menangkap sesuatu yang tertinggal di dekat pot bunga besar di dekat pintu. Sebuah buku gambar milik Laras mungkin terjatuh saat anak itu berlari tadi. Alina memungutnya. Buku itu terbuka pada halaman yang baru saja diwarnai. Krayon merah mendominasi gambar itu. Itu adalah gambar 3 orang lidi. 1 laki-laki tinggi besar, 1 anak kecil, dan 1 perempuan dengan rambut panjang. Namun, ada yang aneh. Sosok perempuan itu digambar dengan mulut lebar berwarna hitam dan tangan yang sangat panjang. Seolah hendak mencengkeram leher si anak kecil. Dan di atas gambar perempuan itu tertulis dengan tulisan cakar ayam khas anak TK. Ibu jahat. Darah Alina berdesir. Bukan karena tulisan itu, tapi karena ia melihat detail lain di pojok kertas. Ada bekas tekanan pensil yang sangat kuat, seolah yang menggambar sedang menahan amarah atau ketakutan yang luar biasa. Dan yang lebih mengerikan, Alina mengenali pola baju yang dikenakan sosok ibu jahat itu. Itu adalah baju tidur yang sering ia pakai. Siapa yang mengajarkan Laras menggambar ini? Ponsel Diaku Duster Alina bergetar. Sebuah notifikasi chat masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya 1 kalimat pendek. Suamimu pandai bercerita, tapi dia lupa menutup 1 lubang kecil. Pesan misterius dari nomor tak dikenal itu terus menghantui pikiran Alina sepanjang hari. Suamimu pandai bercerita, tapi dia lupa menutup 1 lubang kecil.
Kalimat itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak, meracuni konsentrasinya di kantor. Namun, Alina berusaha keras menepis kecurigaan itu. Ia memilih percaya bahwa itu hanyalah ulah orang iseng atau mungkin mantan kekasih Bayu yang belum bisa move on. Ia tidak ingin merusak rumah tangga yang baru seumur jagung ini, hanya karena hasutan digital yang tidak jelas asal-usulnya. Sepulang kerja, Alina memutuskan untuk mampir ke sebuah toko mainan besar di pusat kota. Ia ingat Laras pernah menatap lekat sebuah boneka beruang berbulu coklat dengan pita merah di etalase toko minggu lalu. Mungkin, pikir Alina, sebuah hadiah kejutan bisa menjadi jembatan perdamaian di antara mereka. Mungkin boneka ini bisa membuat Laras melupakan ketakutannya tadi pagi. Dengan hati berdebar penuh harap, Alina membawa kotak besar berbungkus kertas kado motif pelangi itu pulang. Langit sudah mulai gelap ketika mobil Alina memasuki pekarangan rumah. Mobil Bayu sudah terparkir di sana. Tumben sekali suaminya pulang lebih awal. "Assalamualaikum," ucap Alina saat membuka pintu utama. Suasana rumah terasa lengang. Namun hawa dingin dari penyejuk ruangan langsung menusuk kulit. Di ruang tengah, Alina melihat Lara sedang duduk di atas karpet. Bermain puzzle ditemani Embok Nah, asisten rumah tangga mereka yang sudah bekerja sejak Bayu masih menduda. Melihat kedatangan Alina, Embok Nah tersenyum ramah dan mengangguk sopan. Namun, reaksi Laras sungguh berbeda. Anak itu langsung berhenti menyusun kepingan puzzle. Tubuhnya menegang. Matanya membesar waspada. Seolah yang datang bukan ibu sambungnya, melainkan predator. "Hai, Laras sayang, lihat ibu bawa apa?" Alina berusaha mengabaikan bahasa tubuh penolakan itu. Ia melangkah mendekat dengan senyum lebar, menyembunyikan rasa perih di hatinya. Ia berlutut di dekat karpet, menyodorkan kotak kado itu. "Ini boneka yang waktu itu Laras lihat di mall. Kita buka sama-sama." "Ya." Laras tidak bergerak. Napasnya mulai terdengar berat dan cepat. "Ayo, Nak, ibu belikan khusus buat Laras." Bujuk Alina lagi. Sedikit mendesak. Ia mengulurkan tangan hendak menyentuh bahu Laras. "Jangan dekat-dekat." Teriakan itu melengking. Jauh lebih keras dan histeris daripada kejadian pagi tadi. Laras melompat berdiri, menendang kepingan puzzle hingga berhamburan, lalu menyambar kotak kado di tangan Alina. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, gadis kecil itu melemparkan kotak tersebut sekuat tenaga ke arah Alina. Bruk! Sudut kotak yang keras menghantam pelipis Alina. Rasa nyeri langsung menjalar, diikuti rasa pusing sesaat. Alina terhuyung ke belakang, memegangi dahinya yang berdenyut. "Non Laras." "Astagfirullah." Embok Nah kaget, bingung harus menolong siapa. Laras tidak berhenti di situ. Ia mundur sampai punggungnya menabrak dinding, lalu menjerit-jerit sambil menutup telinganya. "Pergi, pergi. Jangan pukul aku. Ampun. Ayah, tolong." Alina ternganga. "Jangan pukul aku." Kapan ia pernah mengangkat tangan pada anak ini? "Ada apa ini?" Suara bariton yang menggelegar membuat seisi ruangan membeku. Bayu muncul dari arah ruang kerja dengan wajah merah padam. Ia menatap kekacauan di ruang tengah, puzzle yang berserakan, kotak kado yang penyok, Alina yang memegangi pelipis, dan Laras yang histeris di pojok ruangan. Tanpa bertanya, Bayu langsung berlari menghampiri Laras, menggendong anak itu dan memeluknya erat. "Sest, tenang, Nak. Ayah di sini. Ayah sudah di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu." Setelah tangisan Laras sedikit mereda menjadi isakan tertahan, Bayu menoleh pada Alina. Tatapannya begitu dingin dan penuh kebencian hingga Alina merasa kerdil seketika. "Apa yang kamu lakukan, Alina?" "Des Bayu. Mas, aku cuma kasih kado." Alina mencoba menjelaskan suaranya parau menahan tangis. Tiba-tiba dia melempar kotak itu ke wajahku. "Lihat, pelipisku sampai memar." "Jangan mendramatisir keadaan," bentak Bayu keras. Embok Nah sampai menunduk ketakutan. Anak kecil tidak mungkin bereaksi seperti orang gila kalau tidak dipancing. "Kamu pasti memaksanya lagi, kan?
Kamu memaksa dia menerima kebaikan palsumu itu supaya kamu terlihat seperti ibu peri di depan orang lain. Ya Allah, Mas. Demi Tuhan aku tulus. Simpan air matamu. Potong Bayu kasar. Ia menunjuk wajah Alina dengan telunjuknya, sementara tangan kirinya mendekap kepala Laras di dadanya, menutup mata dan telinga anak itu, seolah melindungi Laras dari monster. Kalau kamu memang belum siap jadi ibu, bilang jangan jadikan anakku bahan percobaan emosimu. Lihat dia trauma. Alina trauma. Bayu berbalik membawa Laras naik ke lantai atas tanpa menoleh lagi. Embok, bersihkan kekacauan ini dan jangan biarkan ibu masuk ke kamar Laras malam ini. Saya tidak mau Laras makin stres. Alina ditinggalkan sendirian di tengah ruang tamu, disaksikan oleh pembantunya sendiri. Harga dirinya hancur lebur. Rasa sakit di pelipisnya tidak sebanding dengan nyeri di dadanya. Ia merasa difitnah di rumahnya sendiri, oleh suaminya sendiri. Sabar ya, Bu. Bisik Mbok En sambil mulai memunguti kepingan puzzle. Non Laras mungkin lagi capek. Alina tidak menjawab. Ia membantu Mbok Nah memungut kotak boneka yang terlempar tadi. Saat Alina mengangkat kotak itu, sesuatu terjatuh dari sela-sela bantal sofa tempat Laras tadi duduk meringkuk. Sebuah benda kecil berwarna hitam. Awalnya Alina mengira itu potongan puzzle atau mainan Lego, tapi saat ia memungutnya, keningnya berkerut. Itu adalah sebuah flash disk berbentuk karakter kartun, tapi tutupnya sedikit terbuka, memperlihatkan lampu indikator kecil yang berkedip merah samar. Sangat samar, nyaris tak terlihat jika ruangan tidak agak gelap. Alina tahu flash disk jenis ini. Ini bukan penyimpan data biasa. Ini adalah voice recorder. Perekam suara. Model terbaru yang bisa merekam berjam-jam tanpa henti. Jantung Alina berpacu cepat. Perekam suara di sela sofa ruang keluarga. Dengan tangan gemetar, Alina buru-buru menyembunyikan benda itu ke dalam saku celana kerjanya sebelum Mbok Nah melihat. Kenapa ada alat penyadap di tempat Laras biasa bermain? Siapa yang meletakkannya? Apakah Bayu memata-matai pembicaraannya dengan Laras selama ini untuk mencari kesalahan, atau apakah Laras yang diminta memegangnya? Saat Alina hendak beranjak ke kamarnya, ponselnya kembali bergetar. Notifikasi chat dari nomor yang sama dengan pagi tadi. Alina membuka pesan itu dengan napas tertahan. Kali ini bukan teks, melainkan sebuah kiriman foto. Mata Alina terbelalak lebar. Ponsel di tangannya nyaris terlepas. Foto itu memperlihatkan sebuah bon pembelian dari apotek tertanggal 2 hari yang lalu. Nama pembelinya tertera jelas, Bayu Pratama. Namun, bukan nama pembeli yang membuat darah Alina membeku, melainkan nama obat yang dibeli. Itu adalah obat keras penekan syaraf pusat. Jenis obat yang biasa dipakai untuk pasien gangguan jiwa berat agar menjadi halusinatif dan paranoid. Dan di bawah foto itu, pengirim misterius itu menambahkan satu kalimat yang membuat lutut Alina lemah seketika. Tanyakan pada suami sempurnamu, obat itu dicampur ke susu siapa setiap malam. Malam itu, rumah mewah 2 lantai tersebut terasa seperti penjara bawah tanah yang dingin. Alina duduk di tepi ranjang kamar tamu. Tempat ia diasingkan malam ini sesuai titah Bayu. Ponsel di tangannya terasa panas, seolah membakar telapak tangannya. Foto bon pembelian obat keras itu masih terpampang di layar. Halo Peridol. Alina sempat mencari tahu di mesin pencari internet. Itu obat antipsikotik. Obat untuk meredakan gejala gangguan mental berat, halusinasi, dan delusi. Kenapa Bayu membeli obat sekeras itu? Dan untuk siapa? Pesan dari pengirim misterius itu terngiang kembali. Tanyakan pada suami sempurnamu. Obat itu dicampur ke susu siapa setiap malam? Jantung Alina bergemuruh. Logikanya berperang dengan rasa cintanya pada Bayu. Bayu memang tegas dan kadang keras. Tapi meracuni anaknya sendiri itu tuduhan yang terlalu keji. Namun, reaksi histeris Laras yang tidak wajar, tatapan mata kosong anak itu, dan ketakutannya yang berlebihan. Mungkinkah itu efek samping obat? Alina tidak bisa tinggal diam. Ia harus memastikan. Dengan langkah mengendap-endap, Alina keluar dari kamar. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam.
Lampu ruang tengah sudah dipadamkan, menyisakan keremangan dari lampu taman yang menembus jendela. Alina menuju dapur. Tujuannya satu, kaleng susu Laras di atas meja pantry. Tangannya gemetar saat meraih kaleng susu formula rasa coklat itu. Ia membuka tutupnya, mengendus isinya. Baunya normal seperti susu biasa. Alina mengambil sendok, mengaduk bubuk susu itu, mencari sesuatu yang janggal, serbuk putih yang berbeda warna. Mungkin sedang cari racun tikus, Alina. Suara itu muncul tiba-tiba dari arah pintu dapur, membuat Alina terlonjak hebat. Kaleng susu di tangannya terlepas, menumpahkan bubuk coklat ke lantai ubin putih. Bayu berdiri di sana, bersandar pada bingkai pintu dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya separuh tertutup bayangan, membuat ekspresinya terlihat mengerikan. Ia tidak terlihat mengantuk sama sekali. Mas Bayu. Alina tergagap. Aku cuma mau buat susu hangat buat diriku sendiri. Susah tidur. Bayu melangkah maju perlahan. Suara langkah kakinya yang berat bergema di dapur yang sunyi. Ia berhenti tepat di depan Alina, menatap tumpahan susu di lantai dengan tatapan jijik. Jangan bohong, desis Bayu. Kamu curiga sama aku, kan? Sikapmu aneh seharian ini. Matamu terus mengawasi aku. Alina memberanikan diri. Ini saatnya bertanya. Ia tidak boleh mundur. Mas, aku mau tanya. Laras, dia tidak sedang sakit, kan? Maksudku sakit yang butuh obat khusus. Kening Bayu berkerut dalam. Maksudmu apa? Tadi pagi dan tadi sore. Reaksi Laras itu tidak wajar. Mas, anak kecil tidak histeris seperti itu tanpa alasan. Aku khawatir dia salah makan obat atau ada yang memberinya sesuatu yang bikin dia halusinasi. Alina berusaha memilih kata sehalus mungkin, menghindari tuduhan langsung. Hening sejenak. Lalu Bayu tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Ia menggelengkan kepalanya pelan, menatap Alina seolah sedang melihat orang yang patut dikasihani. Wah, hebat sekali kamu, Alina, ucap Bayu sarkastis. Sekarang kamu mau jadi dokter atau detektif? Kamu mau menuduh aku meracuni anakku sendiri untuk menutupi kesalahanmu? Aku tidak menuduh. Mas, aku cuma bertanya. Ikut. Aku potong Bayu tajam. Ia mencengkeram pergelangan tangan Alina dengan kasar, menyeretnya keluar dari dapur. Mas, sakit. Kita mau kemana? Alina berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman Bayu seperti catut besi. Bayu membawanya menaiki tangga, langsung menuju kamar Laras. Pintu kamar bernuansa ungu muda itu dibuka paksa. Di atas tempat tidur, Laras sedang tertidur pulas memeluk guling. Namun, suara pintu yang terbuka keras membuat anak itu tersentak bangun. Ayah cicit Laras dengan suara serak. Matanya mengerjap ketakutan melihat Bayu dan Alina berdiri di ambang pintu. Bayu tidak peduli Laras kaget atau tidak. Ia menarik Alina mendekat ke tempat tidur. Lalu dengan gerakan cepat namun hati-hati, ia menyingkap lengan piang yang dipakai Laras. Lihat ini, bentak Bayu menyodorkan lengan kecil Laras ke depan wajah Alina. Alina tersentak. Di lengan atas Laras, tepat di bagian yang tertutup lengan baju, terdapat lebam biru keunguan yang cukup besar, bekas cubitan atau tekanan jari yang sangat kuat. Ya Allah! Alina menutup mulutnya dengan tangan. Laras, kenapa bisa begini? Bayu menatap Alina lekat-lekat. Matanya menyipi tajam. Kamu masih tanya kenapa? Laras bilang padaku sebelum tidur tadi. Bu Alina cubit Laras waktu ayah lagi mandi pagi ini. Dia bilang kamu mengancam akan memukulnya kalau dia mengadu. Bohong. Alina berteriak. Air matanya langsung tumpah. Ia menatap Laras mencari pembelaan. Laras, ibu gak pernah cubit kamu. Kan? Bilang sama ayah. Nah, ibu gak pernah sakiti kamu. Laras gemetar hebat. Ia menarik tangannya dari genggaman Bayu, lalu memeluk lututnya sendiri, membenamkan wajahnya. Sakit, ya? Rintihnya pelan. Dunia Alina runtuh. Anak sekecil ini berbohong. Bayu melepaskan tangan Alina dengan kasar. Seolah menyentuh Alina adalah najis. Kamu dengar sendiri.
Anak kecil tidak pandai berbohong, Alina. Tapi orang dewasa yang stres, mereka jagonya manipulasi. Atau mungkin kamu sakit. Bayu memajukan wajahnya. Suaranya berubah menjadi bisikan ular yang mematikan. Mungkin kamu yang butuh obat. Alina, kamu kerja terlalu keras. Kamu terobsesi jadi ibu yang sempurna sampai kamu tidak sadar apa yang tanganmu lakukan saat kamu marah. Itu namanya disosiasi. Kamu menyiksa dia tanpa sadar. Lalu otakmu menghapus ingatan itu supaya kamu tetap merasa jadi orang baik. Kata-kata Bayu merasuk ke dalam pikiran Alina seperti jarum beracun. Disosiasi tanpa sadar. Mungkinkah? Apakah ia segila itu? Apakah ia yang sebenarnya monster di sini? Alina mulai meragukan ingatannya sendiri. Tangannya gemetar hebat saat menatap telapak tangannya sendiri. Apakah tangan ini yang membuat memar itu keluar? Perintah Bayu dingin. Keluar dari kamar anakku. Mulai besok, jangan pernah dekati Laras tanpa pengawasanku. Kalau sampai ada lebam baru lagi, aku tidak segan-segan menjebloskanmu ke penjara atau rumah sakit jiwa. Alina mundur perlahan. Air mata mengaburkan pandangannya. Ia berlari keluar kamar, kembali ke kamar tamu dan mengunci pintu. Tubuhnya merosot di balik pintu, menangis tanpa suara agar tidak terdengar keluar. Rasa percaya dirinya hancur. Ia merasa gila. Namun, di tengah isak tangisnya, tangannya menyentuh saku celananya. Flash disk perekam suara yang ia temukan sore tadi masih ada di sana. Benda itu terasa dingin di kulitnya. Jika ia memang gila, jika ia memang pelaku kekerasan tanpa sadar, rekaman ini mungkin akan membuktikannya. Mungkin rekaman ini berisi suara Alina yang sedang memaki-maki Laras saat ia lupa ingatan. Dengan tangan gemetar, Alina mengambil laptop kerjanya dari dalam tas. Ia harus tahu kebenarannya, seberapun menyakitkan itu. Ia menancapkan benda kecil itu ke port USB. Sebuah folder muncul di layar. Hanya ada satu file audio berdurasi 2 jam yang terekam hari ini. Tepat saat Alina sedang di kantor, Alina memasang earphone, menarik napas panjang, dan menekan tombol play. Awalnya hanya terdengar suara kartun dari televisi dan dengung AC. 10 menit berlalu, hanya suara embok Nah yang menyapu lantai. Namun, di menit ke-45 terdengar suara pintu terbuka. Langkah kaki berat masuk. Itu langkah kaki Bayu. Tapi bukankah Bayu seharusnya di kantor jam segitu? Suara Bayu terdengar, tapi bukan suara lembut yang biasa ia dengar. Laras, sini. Enggak mau. Ayah jahat. Suara Laras terdengar mencicit. Sini. Ayah bilang. Kamu mau ayah kurung di gudang lagi sama tikus? Suara seretan terdengar. Diikuti tangisan tertahan Laras. Dengar baik-baik. Nanti kalau perempuan itu pulang, kamu harus teriak kalau dia dekati kamu. Kamu harus lempar barang. Paham? Tapi Ibu Alina baik. Yah. Dia bukan ibumu. Bentakan Bayu terdengar begitu keras hingga Alina tersentak di kamarnya. Dia itu penyihir. Dia mau rebut rumah ini dari kita. Kalau kamu sayang ayah, kamu harus bikin dia pergi. Kalau tidak, boneka beruangmu ini. Suara sobekan kain terdengar jelas. Ayah gunting lehernya. Alina membekap mulutnya kuat-kuat menahan jeritan. Matanya menatap layar laptop dengan nyalang. Bukan. Dia tidak gila. Dia tidak sakit jiwa. Tapi teror baru justru muncul di benaknya saat file audio itu tiba-tiba berhenti dan menghilang dari layar. Kursor laptopnya bergerak sendiri. Sebuah jendela notepa terbuka otomatis di layar laptopnya yang tersambung Wi-Fi rumah. Kalimat diketikkan huruf demi huruf oleh seseorang yang mengendalikan laptopnya dari jarak jauh. Aku tahu kamu sedang mendengarkan. Istriku sayang. Buka pintu kamarmu sekarang. Detik berikutnya gagang pintu kamar Alina berputar perlahan. Pintu itu tidak terkunci. Jantung Alina serasa berhenti berdetak saat gagang pintu itu berputar ke bawah. Dengan gerakan refleks yang didorong oleh adrenalin murni, tangan Alina menyambar flash disk yang tertancap di laptop, mencabutnya paksa dan menyelipkannya ke dalam balik branya. Satu-satunya tempat yang ia pikir tidak akan digeledah sembarangan. Pintu terbuka lebar. Bayu berdiri di sana.
Tidak ada amarah yang meledak-ledak seperti tadi sore. Tidak ada wajah merah padam. Yang ada hanya senyum tipis yang mengerikan dan tatapan mata yang setenang permukaan danau beracun. Ia mengenakan pisutra berwarna biru gelap. Terlihat begitu santai. Seolah ia tidak baru saja mengancam istrinya lewat layar komputer. Belum tidur. Sayang. Tanya Bayu lembut. Terlalu lembut. Alina mundur hingga punggungnya menabrak lemari pakaian. Napasnya tersengal. Kau meretas laptopku. Bayu melangkah masuk. Menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik yang halus namun terdengar seperti vonis mati di telinga Alina. Ia berjalan mendekati meja kerja, melirik layar laptop yang kini kosong melompong, hanya menampilkan wallpaper standar. Tulisan ancaman tadi sudah lenyap. Meretas. Bayu terkekeh pelan sambil mengelus dagunya. Imajinasimu makin liar. Alina. Aku tadi dapat notifikasi dari sistem keamanan rumah kalau ada aktivitas jaringan yang mencurigakan dari laptop ini. Aku cuma mengecek lewat ponselku. Khawatir ada virus. Ia menatap Alina lekat-lekat. Matanya menelusuri wajah istrinya yang pucat pasi. Kamu terlihat kacau sekali. Keringat dingin gemetar. Apa kamu melihat sesuatu yang tidak nyata lagi? Jangan pura-pura. Mas, teriak Alina. Meski suaranya bergetar, aku dengar rekamannya. Aku dengar suaramu mengancam Laras. Kamu yang menyiksa dia. Kamu yang menyuruh dia membenciku. Bayu tidak membantah. Ia juga tidak membenarkan. Ia hanya menatap Alina dengan sorot mata kasihan. Tatapan seorang dokter pada pasien yang sakit parah. Perlahan ia mengulurkan tangan. Rekaman apa? Alina? Di sini tidak ada file apapun. Ucap Bayu sambil mengetikkan sesuatu di papan tik laptop Alina. Ia memutar layar itu ke arah Alina. Kosong. Semua folder bersih. Lihat tidak ada rekaman suara. Tidak ada bukti. Cuma ada kamu malam-malam histeri sendiri. Kamu hapus. Kamu yang hapus dari jarak jauh. Bayu menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Cukup. Ini sudah kelewatan. Kondisi mentalmu makin parah. Kamu mulai menciptakan skenario jahat di kepalamu untuk menyalahkanku karena kamu tidak sanggup menerima kenyataan bahwa Laras menolakmu. Tanpa peringatan, Bayu menutup laptop itu kasar dan menjepitnya di ketiak. Tangan kirinya kemudian terulur ke arah Alina. Sini ponselmu. Apa? Tidak. Alina mendekap saku celananya. Sini. Bentak Bayu. Suaranya tidak keras, tapi penuh tekanan dominasi yang membuat nyali Alina ciut. Mulai malam ini, detoks digital. Tidak ada gawai, tidak ada internet, tidak ada televisi. Kamu butuh istirahat total dari semua racun pikiran ini. Besok aku akan panggil psikiater terbaik untuk merawatmu di rumah. Kamu mau mengurungku? Air mata Alina menetes. Aku mau menyembuhkanmu. Koreksi Bayu dingin. Ia maju selangkah merampas paksa ponsel dari saku Alina. Alina mencoba melawan, memukul dada bidang suaminya. Tapi tenaga Bayu jauh di atasnya. Dalam sekejap, ponsel itu sudah berpindah tangan. Tidurlah. Kunci pintunya kalau mau. Aku tidak peduli. Tapi ingat, Alina. Bayu membungkuk membisikkan kalimat tepat di telinga Alina. Aroma min dari napasnya tercium memualkan. Tidak ada orang yang akan percaya padamu. Istri yang depresi versus pengusaha terhormat yang penyayang. Kamu tahu siapa yang akan menang? Bayu keluar membawa laptop dan ponsel Alina meninggalkan istrinya teronggok lemas di lantai. Suara kunci diputar dari luar terdengar. Alina terkurung. Malam itu, Alina tidak tidur sedetik pun. Ia meringkuk di sudut kamar, memeluk lutut. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Akses komunikasinya diputus. Buktinya, meski flash disk itu masih aman di balik pakaian dalamnya, tidak berguna jika ia tidak punya alat untuk memutarnya atau mengirimnya ke orang lain. Laptop dan ponsel sudah hilang. Keesokan harinya, neraka yang sesungguhnya dimulai. Rumah itu berubah menjadi benteng. Pagar depan digembok rangkap. Satpam yang biasanya ramah diganti dengan orang baru berwajah garang yang tidak mengizinkan Alina melangkah keluar teras. Embok Nah,
Satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu tanpa ketakutan. Wanita tua itu menghindari tatapan Alina dan bekerja dalam diam. Seolah ada CCTV tak kasat mata yang mengawasi gerak-geriknya. Alina mencoba meminjam ponsel Embok. Nah, saat Bayu pergi ke kantor, tapi asisten rumah tangga itu malah menangis dan bersimpuh di kaki Alina. Ampun, Bu. Bapak bilang kalau saya kasih pinjam gawai ke Ibu, anak saya di kampung beasiswanya akan dicabut. Bapak yang bayarin sekolah anak saya. Bu. Saya takut. Isak Embok. Nah. Alina terduduk lemas di kursi makan. Bayu sudah memperhitungkan segalanya. Ia mengikat semua orang dengan uang dan kuasa. Alina benar-benar terisolasi di dalam sangkar emas ini. Sore harinya, keputusasaan Alina memuncak. Ia butuh jalan keluar. Ia butuh sekutu. Saat ia berjalan tanpa tujuan menyusuri lorong lantai 2, langkahnya terhenti di depan sebuah pintu yang selama ini selalu terkunci rapat. Gudang tua di ujung lorong. Entah kenapa hari ini pintunya sedikit terbuka. Mungkin Embok Nah lupa menutupnya rapat setelah mengambil alat pel. Dorongan rasa penasaran yang kuat menuntun kaki Alina masuk. Ruangan itu berdebu dan penuh tumpukan kardus bekas. Di pojok ruangan ada sebuah lemari kayu jati tua yang tampak usang. Alina mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Ia membuka laci terbawah lemari itu. Di bawah tumpukan taplak meja lama. Tangannya menyentuh sebuah buku agenda bersampul kulit merah yang sudah mengelupas. Alina membukanya. Itu adalah buku harian. Di halaman pertama tertera nama pemiliknya dengan tulisan tangan yang rapi dan indah. Saraswati. Nama almarhumah istri pertama Bayu. Ibu kandung Laras. Alina membaca halaman demi halaman dengan napas tertahan. Awalnya berisi catatan bahagia tentang kehamilan dan kelahiran Laras. Namun mulai pertengahan buku, nada tulisan berubah drastis. Ketakutan, kecurigaan, dan keputusasaan mewarnai setiap kalimat. Mata Alina terpaku pada entri terakhir. Bertanggal 2 hari sebelum Saraswati dikabarkan meninggal karena kecelakaan jatuh dari tangga. 12 Mei 2021. Dia memaksaku minum obat itu lagi. Kepalaku pusing. Aku tahu aku tidak gila. Tapi dia membuat semua orang percaya aku gila. Laras, maafkan ibu. Nak, ibu tidak bisa melindungimu lagi. Dia bukan manusia. Dia iblis yang menyamar. Jika ada yang membaca ini, tolong cari benda itu di balik lukisan bunga matahari di ruang kerja. Itu asuransi nyawaku. Dia datang. Aku dengar langkah kakinya. Buku itu terjatuh dari tangan Alina. Sekujur tubuhnya meremang hebat. Saraswati tidak mati karena kecelakaan. Pola yang dialami Alina persis sama dengan yang dialami Saraswati. Obat tuduhan gila. Isolasi. Alina menoleh ke arah pintu gudang waspada. Namun, suara dering telepon rumah yang nyaring dari lantai bawah membuatnya tersentak. Telepon rumah. Alina lupa masih ada telepon kabel di ruang keluarga yang jarang dipakai. Mungkin Bayu lupa mencabutnya. Alina berlari keluar gudang, menuruni tangga secepat kilat. Ia menyambar gagang telepon di meja sudut. Ada nada sambung. Dengan tangan gemetar, Alina menekan nomor darurat. Satu-satunya nomor yang ia ingat di luar kepala selain nomor orang tuanya yang ada di luar pulau. Halo, kantor polisi. Ucap Alina cepat dengan napas memburu. Halo, dengan sentra pelayanan kepolisian? Ada yang bisa dibantu? Tolong saya. Saya disekap suami saya. Dia mau membunuh saya. Alamat saya di jalan. Belum sempat Alina menyebutkan nama jalan, sebuah tangan besar terulur dari belakangnya, menekan tombol pemutus sambungan telepon dengan keras. Kle napas Alina tercekat. Bau parfum maskulin yang sangat ia kenal menyeruak. Sudah kuda, kamu bandel. Bisik suara Bayu tepat di belakang lehernya. Padahal aku baru pulang mau kasih kejutan. Alina berbalik perlahan dengan wajah pucat pasi. Bayu berdiri di sana sambil tersenyum lebar. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah palu besar. Sedang apa kamu dengan telepon rusak ini, sayang? Kan sudah ku bilang.
Bayu mengangkat palu itu tinggi-tinggi lalu mengayunkannya sekuat tenaga ke arah pesawat telepon. Pra! Telepon itu hancur berkeping-keping. Sekarang, ucap Bayu sambil menendang serpihan plastik telepon dengan ujung sepatunya. Kita punya tamu. Dokter pribadimu sudah datang. Ayo sambut dia dengan senyum. Jangan bikin malu. Dunia Alina gelap gulita lalu berputar pusing saat kesadaran perlahan kembali merasukinya. Kelopak matanya terasa seberat beton. Mulutnya kering. Rasanya seperti menelan pasir. Hal terakhir yang ia ingat adalah seringai Bayu, pria berjas putih yang diperkenalkan sebagai Dr. Hendra dan rasa dingin jarum suntik yang menembus kulit lengannya. Dia sudah sadar. Suara wanita yang tajam dan berwibawa terdengar samar. Alina mengenali suara itu. Itu suara ibu mertuanya. Retna. Harapan membuncah di dada Alina. Ibu Ratna memang keras dan kritis. Tapi beliau wanita terhormat. Beliau pasti akan percaya jika Alina menceritakan semuanya. Dengan sisa tenaga yang ada, Alina memaksakan diri bangun dari tempat tidur. Tubuhnya limbung. Kakinya seperti jeli. Obat penenang yang disuntikan paksa itu benar-benar melumpuhkan sistem sarafnya. Alina menyeret langkahnya menuju pintu kamar yang anehnya tidak terkunci. Cahaya terang dari ruang tengah menyilaukan matanya. Di sofa kulit berwarna krem, duduk Ibu Ratna dengan tas bermerek di pangkuannya. Wajahnya menekuk masam. Di sebelahnya, Bayu duduk menunduk, bahunya merosot, menampilkan akting sempurna sebagai suami yang tertekan dan lelah. Ibu, panggil Alina. Suaranya keluar serak dan patah-patah seperti orang mabuk. Lidahnya terasa tebal dan sulit dikendalikan. Semua mata tertuju padanya. Bukannya simpati. Tatapan Ibu Ratna justru memancarkan kejijikan yang mendalam. Lihat dia, Bu, ujar Bayu pelan. Nadanya penuh kesedihan yang dibuat-buat. Baru bangun jam segini, rambut acak-acakan, jalan saja sempoyongan. Dr. Hendra bilang dosis obatnya harus dinaikkan karena dia makin agresif. Ya Tuhan, Alina, desa Ibu Ratna sambil menggelengkan kepala. Saya pikir kamu wanita baik-baik yang bisa mengurus anak dan suami. Ternyata kamu sakit jiwa. Tidak, Bu. Dengar. Alina berusaha mendekat. Tangannya menggapai-gapai udara. Bayu jahat, Bu. Dia kasih obat kelaras. Dia pukul telepon. Dia mau bunuh aku. Namun, karena pengaruh obat penenang dosis tinggi, kalimat Alina terdengar meracau tak jelas. Artikulasi katanya hancur. Di telinga Ibu Ratna, Alina terdengar seperti orang gila yang sedang berhalusinasi parah. Ibu Ratna berdiri menepis tangan Alina yang hendak menyentuh lengannya. Jaga bicaramu. Bayu itu suami yang paling sabar. Dia tidak menceraikan kamu dan membuangmu ke jalanan saja sudah untung. Dia malah panggil dokter mahal untuk merawatmu di rumah. Dan ini balasanmu. Memfitnah dia mau membunuhmu. Tapi Bu, ada rekaman. Ada buku harian Saraswati. Alina menangis. Air matanya membasahi pipi yang tus. Lututnya tak kuat menopang tubuh. Ia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Cukup, bentak Ibu Ratna. Jangan sebut-sebut nama menantu kesayanganku yang sudah tenang di surga. Saraswati meninggal karena kecelakaan. Jangan kamu bawa-bawa dia dalam kegilaanmu. Bayu beranjak dari sofa, berlutut di samping Alina dan merangkul bahunya. Bagi orang luar, itu terlihat seperti pelukan sayang. Namun, tangan Bayu mencengkeram lengan atas Alina tepat di bekas suntikan tadi, menekan kuat hingga Alina meringis kesakitan. Maafkan istriku ya, Bu. Dia sedang kambuh. Bisik Bayu lembut lalu menoleh ke Alina dengan tatapan mematikan yang tersembunyi dari pandangan ibunya. Sayang, kamu harus istirahat. Jangan bikin malu di depan ibu. Laras mana? Racau Alina putus asa. Aku mau lihat Laras. Laras takut sama kamu. Sembur Ibu Ratna. Tadi cucu saya sampai sembunyi di kamar mandi waktu dengar suaramu keluar kamar. Kamu ini ibu Tri yang gagal. Gagal. Kata-kata itu menghunjam jantung Alina lebih sakit daripada tamparan fisik. Gagal. Sakit jiwa. Tidak tahu diuntung. Sudah, Bu.
Biar Bayu bawa Alina ke kamar lagi. Nanti perawat barunya akan datang, kata Bayu menengahi. Ia memapah atau lebih tepatnya menyeret Alina kembali ke kamar tamu. Begitu pintu ditutup, topeng Bayu runtuh. Seketika ia mendorong Alina hingga terjerembab ke kasur. Lihat, tidak ada gunanya kamu bicara, ucap Bayu dingin. Ibuku lebih percaya air mataku daripada racauan. Orang gila sepertimu. Efek halopidol dan obat tidur itu membuatmu terlihat persis seperti pecandu. Alina. Sempurna. Alina hanya bisa menangis tanpa suara. Tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Ia merasa kerdil, terhina dan sendirian di dunia ini. Oh ya, satu lagi. Bayu tersenyum miring. Karena aku sibuk kerja dan tidak bisa mengawasimu 24 jam. Aku sudah menyewa perawat pribadi khusus untukmu. Dia akan tinggal di kamar ini bersamamu. Dia yang akan memastikan kamu minum obat, makan, dan tidak macam-macam. Pintu kamar terbuka lagi. Seorang wanita muda masuk membawa nampan berisi segelas air dan beberapa butir pil warna-warni. Wanita itu cantik, bertubuh ramping dengan seragam perawat putih yang ketat. Rambutnya diwarnai coklat pirang dan riasan wajahnya terlalu tebal untuk seorang tenaga medis profesional. Namun yang membuat darah Alina membeku bukan penampilannya, melainkan cara wanita itu menatap Bayu. Ada kilatan hasrat dan keakraban yang menjijikkan di sana. Wanita itu tersenyum manja lalu meletakkan nampan di meja. Halo, Bu Alina. Siapa wanita itu dengan nada yang dibuat-buat manis? Perkenalkan. Nama saya Siska. Saya yang akan merawat ibu mulai sekarang. Alina mengenali suara itu. Itu suara wanita yang pernah ia dengar sepintas di telepon Bayu beberapa minggu lalu yang diaku Bayu sebagai klien rewel. Dan tatapan mata Siska saat melihat Alina bukanlah tatapan perawat, melainkan tatapan seorang pemenang yang melihat pecundang yang sudah kalah. Bayu berjalan mendekati Siska. Tangannya dengan lancang mengelus pinggang wanita itu di depan mata Alina. Tolong dijaga baik-baik ya, Siska. Pastikan istriku tidur nyenyak selamanya. Maksudku selama masa pengobatan. Siska tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti lonceng kematian di telinga Alina. Siap, Mas. Serahkan padaku. Bayu keluar kamar, meninggalkan Alina terkurung bersama wanita simpanannya yang kini berkuasa penuh atas nyawanya. Siska berjalan mendekat keranjang, memegang dagu Alina dengan kuku-kukunya yang panjang dan tajam. Senyum manisnya lenyap berganti wajah judes yang mengerikan. Jadi ini nyonya rumah yang sombong itu, bisik Siska. Ia mengambil gelas air dan segenggam pil dari nampan. Dengar ya, wanita gila. Cepat minum ini. Makin cepat kamu hilang, makin cepat aku dan Bayu bisa menguasai rumah ini dan menikah resmi. Jadilah anak manis dan telan obatmu. Siska menyodorkan pil-pil itu paksa ke mulut Alina. Alina mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Air mata mengalir deras. Ia tidak mau mati. Ia tidak mau kalah. Tapi tenaganya nol. Di saat keputusasaan nyaris menenggelamkannya, ingatan Alina kembali pada buku harian Saraswati yang sempat ia baca sekilas di gudang. Cari benda itu di balik lukisan bunga matahari di ruang kerja. Ruang kerja Bayu ada di sebelah kamar ini. Dinding mereka bersebelahan. Saat Siska lengah sedikit karena menaruh gelas, mata Alina menangkap sesuatu di dinding dekat kepala ranjang. Ada retakan halus di sana dan sebuah lubang ventilasi tua yang tertutup lemari. Jika struktur rumah ini sama dengan rumah tua pada umumnya, ventilasi itu mungkin terhubung ke ruangan sebelah. Alina membiarkan Siska memaksanya menelan satu pil, berpura-pura pingsan setelahnya. Dasar lemah, cibir Siska. Wanita itu lalu berjalan menuju sofa di sudut kamar, mengeluarkan ponselnya dan mulai sibuk bersuah foto. Alina membuka matanya sedikit. Ia belum habis. Ia masih punya flash disk di branya. Dan sekarang ia punya tujuan baru, menembus dinding ini atau mencari cara masuk ke ruang kerja itu. Namun sebelum ia sempat menyusun rencana, matanya tertumbuk pada langit-langit kamar. Di pojok atas ada lampu indikator kecil berwarna merah yang berkedip dari detektor asap. Tuh, itu bukan detektor asap. Bentuknya berbeda.
Ada lensa hitam kecil di tengahnya. Itu kamera CCTV. Napas Alina tercekat. Bayu memasang kamera di kamar ini untuk mengawasinya. Sebuah ide gila, nekat, dan berbahaya muncul di benak Alina. Jika Bayu suka menonton, maka Alina akan memberinya pertunjukan. Tapi bukan pertunjukan orang gila. Ia akan menggunakan kamera itu untuk membalikan keadaan. Namun untuk saat ini, ia harus bertahan hidup dari wanita ular bernama Siska yang kini sedang menatapnya sambil memainkan jarum suntik kosong di tangannya. Malam ini akan panjang, Bu. Alina, desis Siska. Jangan harap bisa tidur. Rasa pahit obat itu masih tertinggal di pangkal lidah Alina. Meski ia sudah memuntahkan pil berwarna kuning itu ke dalam pot tanaman hias di sudut kamar saat Siska lengah 1 jam yang lalu, Alina berbaring diam di ranjang, mengatur napasnya agar terdengar teratur dan berat, meniru ritme orang yang sedang terlelap dalam pengaruh sedatif. Di sofa sudut, Siska duduk berselonjor kaki sambil mengenakan headset. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya yang tersenyum genit. Ia sedang melakukan panggilan video. Kemungkinan besar dengan Bayu. Alina bisa mendengar samar-samar suara tawa tertahan Siska dan Desa Hanja. Iya, Mas aman. Dia sudah teler seperti mayat hidup. Hati Alina mendidih. Namun otaknya kini bekerja lebih dingin dari es. Tangisannya sudah kering. Rasa takut yang tadi melumpuhkannya kini bermetamorfosis menjadi naluri bertahan hidup yang purba. Ia ingat pesan di buku harian Saraswati. Lukisan bunga matahari di ruang kerja. Tepat pukul 2 dini hari, Siska akhirnya tertidur. Ponselnya tergeletak di dada. Mulutnya sedikit terbuka. Suara dengkuran halus terdengar. Ini kesempatannya. Alina turun dari ranjang tanpa suara. Kakinya telanjang menyentuh lantai dingin. Ia tidak menuju pintu keluar kamar karena ia tahu pintu itu dikunci dari luar dan kuncinya ada di saku celana Siska yang ketat. Risikonya terlalu besar untuk mengambilnya. Mata Alina tertuju pada lemari pakaian besar yang menempel di dinding sebelah kanan. Dinding itu berbatasan langsung dengan ruang kerja Bayu. Di rumah-rumah tua model begini biasanya ada connecting door, atau pintu penghubung antar kamar yang seringkali ditutup permanen, atau sekadar dihalangi lemari oleh pemilik baru. Alina menggeser tubuhnya ke celah sempit antara lemari dan dinding. Benar saja. Di balik debu tebal ada bingkai pintu kayu. Ia meraba gagangnya terkunci. Tapi ini kunci slot biasa yang sudah berkarat. Alina mencabut jepit rambut dari kepalanya. Dengan tangan gemetar namun fokus, ia mengutak-atik lubang kunci itu. Terdengar bunyi klik pelan. Pintu terbuka dengan derit yang nyaris tak terdengar. Aroma tembakau mahal dan kertas tua menyambutnya. Alina masuk ke ruang kerja Bayu. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi cahaya bulan yang menembus tirai jendela. Jantung Alina berpacu secepat lari sprinter. Jika Bayu memasang CCTV di sini juga, tamatlah riwayatnya. Namun, Alina melihat lampu indikator CCTV di pojok ruangan mati. Bayu mungkin mematikannya saat ia sendiri berada di sini untuk menjaga privasi dan lupa menyalakannya kembali. Atau mungkin Tuhan sedang berpihak pada Alina malam ini. Mata Alina menyapu ruangan di dinding di atas meja kerja. Tergantung lukisan bunga matahari bergaya Fango tiruan. Lukisan itu terlihat biasa saja bagi orang awam, tapi bagi Alina malam ini, itu adalah peta harta karun. Ia memanjat kursi kerja Bayu, lalu dengan hati-hati menurunkan lukisan berat itu. Debu berterbangan. Di balik bingkai kayu bagian belakang, ada sebuah amplop coklat yang direkatkan dengan selotip hitam nyaris menyatu dengan warna kayu bingkai. Tangan Alina gemetar saat merobek selotip itu. Ia melompat turun dan membuka amplop tersebut di bawah sorotan sinar bulan agar bisa membaca isinya. Ada 2 benda di dalamnya. Sebuah dokumen legal dan sebuah kartu memori kecil SD card. Alina membuka dokumen itu. Matanya membelalak membaca judul kop suratnya. Akta hibah dan wasiat. Ia membaca baris demi baris dengan napas tercekat. Dokumen itu menyatakan bahwa rumah mewah ini beserta seluruh aset tabungan dan saham adalah milik ayah Saraswati yang diwariskan sepenuhnya kepada Laras. Bayu sebagai suami tidak memiliki hak kepemilikan sepeser pun. Ada klausul mengerikan di paragraf terakhir.
Jika Saraswati meninggal dunia, hak perwalian harta jatuh ke tangan Laras. Bayu Pratama hanya berhak tinggal sebagai wali asuh sampai Laras berusia 21 tahun. Jika Laras meninggal atau dinyatakan cacat mental permanen sebelum usia 21 tahun, maka seluruh aset akan jatuh ke tangan Bayu Pratama sepenuhnya. Dunia Alina seakan berputar. Teka-teki itu terpecahkan. Bayu bukan orang kaya. Bayu adalah parasit. Dia menikahi Saraswati demi hartanya. Dan ketika Saraswati tidak bisa dikendalikan, dia disingkirkan. Sekarang penghalang Bayu untuk menguasai harta itu sepenuhnya hanya satu, Laras. Tapi Bayu tidak bisa membunuh Laras begitu saja, karena akan menimbulkan kecurigaan polisi. Jadi dia merancang skenario lain membuat Laras gila. Membuat Laras terlihat cacat mental permanen atau trauma berat sehingga Bayu bisa mengajukan hak pengelolaan aset secara penuh ke pengadilan. Dan peran Alina. Alina hanyalah pion. Alina didatangkan untuk menjadi saksi mata palsu. Bayu butuh orang luar yang bisa bersaksi di pengadilan nanti. Benar, Pak Hakim. Anak tiri saya gila. Dia sering histeris dan halusinasi. Dan setelah tugas Alina selesai atau jika Alina mulai tahu terlalu banyak seperti sekarang, Alina akan dibuat senasib dengan Saraswati. Mati karena depresi dan bunuh diri. Bajingan. Desis Alina. Air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena marah. Alina memasukkan kembali dokumen itu ke amplop dan menyimpannya di balik bajunya, menyatu dengan flash disk yang sudah ada di sana. Kini ia punya kartu memori dari Saraswati. Ia butuh alat untuk melihat isinya. Komputer Bayu ada di depannya. Layarnya gelap. Alina menyentuh mouse. Layar menyala. Meminta kata sandi. Alina berpikir keras. Tanggal lahir Bayu salah. Tanggal pernikahan mereka salah. Alina mencoba tanggal lahir Laras. Masuk. Layar terbuka. Namun bukan desktop biasa yang muncul. Komputer itu sedang menjalankan program pemantau CCTV real-time. Ada 6 kotak layar kecil yang menampilkan sudut-sudut rumah. Mata Alina terpaku pada kotak layar pojok kiri bawah. Itu kamera di kamar Laras. Di layar itu, Alina melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Pintu kamar Laras terbuka. Seseorang masuk. Itu Bayu. Jam digital di layar menunjukkan pukul 215. Ini siaran langsung. Bayu tidak memukul Laras. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih jahat. Dia duduk di tepi ranjang Laras yang sedang tidur lalu mengeluarkan sebuah topeng menyeramkan dari balik punggungnya. Topeng wajah wanita tua dengan rambut acak-acakan dan mulut berdarah. Bayu memakai topeng itu. Lalu ia mengguncang tubuh Laras pelan. Saat Laras terbangun dan membuka mata, Bayu mendekatkan wajah bertopeng itu ke wajah Laras sambil memegang sebuah pisau daging besar yang berkilau ditimpa lampu tidur remang-remang. Laras di layar terlihat menjerit. Tapi tidak ada suara yang keluar dari komputer karena volumenya dimatikan. Anak itu menendang-nendang selimut. Mundur ketakutan sampai menabrak tembok. Bayu, di balik topeng itu hanya dia mematung. Menikmati teror yang ia ciptakan. Menanamkan trauma mendalam di otak anaknya sendiri. Alina membekap mulutnya kuat-kuat agar tidak berteriak. Inilah kenapa Laras takut pada ibu. Bayu selama ini meneror Laras setiap malam dengan menyamar sebagai sosok wanita ibu yang mengerikan. Mencuci otak Laras bahwa sosok ibu adalah monster yang ingin membunuhnya. Alina tidak bisa tinggal diam. Persetan dengan rencana. Persetan dengan keselamatan dirinya. Laras sedang disiksa sekarang. Alina menyambar sebuah piala penghargaan logam yang berat dari atas meja kerja Bayu. Ia akan menghancurkan kepala bajingan itu sekarang juga. Namun saat Alina berbalik hendak lari menuju pintu, ia mendengar suara langkah kaki di lorong depan ruang kerja. Bukan langkah kaki Bayu. Bayu ada di kamar Laras. Itu langkah kaki satpam penjaga. Mereka sedang berpatroli keliling dalam rumah. Senter menyorot lewat celah bawah pintu ruang kerja. Dan dari arah pintu penghubung kamar tamu terdengar suara serak Siska yang baru bangun tidur. Loh, kok pintunya terbuka, Bu? Alina. Alina terjebak. Di depan ada satpam, di belakang ada Siska. Dan di layar monitor, Lara sedang menghadapi mimpi buruknya sendirian.
Alina menatap jendela ruang kerja lantai 2. Di bawahnya ada kolam renang. Tidak ada waktu berpikir. Kerangka drama telah siap. Silakan periksa emosinya. Jika setuju, ketik oke untuk memulai penulisan bab 1. Maaf, ini frase otomatis sistem. Abaikan. Cerita berlanjut. Alina menatap piala di tangannya lalu menatap jendela kaca besar itu. Satu-satunya jalan keluar adalah terjun bebas. Tapi sebelum ia sempat melangkah, gagang pintu ruang kerja utama berputar. Siapa di dalam? Bentak suara satpam. Alina mundur. Punggungnya menabrak meja kerja. Tangannya tanpa sengaja menyenggol keyboard. Layar monitor menyala terang, menampilkan wajah Bayu bertopeng yang sedang menyiksa Laras. Pintu terbuka. Satpam berbadan besar itu masuk, disusul Siska yang berlari dari kamar sebelah dengan wajah panik. Tangkap dia, teriak Siska menunjuk Alina. Tapi mata satpam itu tidak tertuju pada Alina. Mata satpam itu terpaku pada layar monitor besar di belakang Alina. Pada pemandangan mengerikan tuan rumahnya yang sedang meneror anak kecil dengan pisau. Suasana hening mencekam selama 3 detik. Ucap Alina dengan napas memburu, mengangkat piala itu sebagai senjata. Namun matanya menatap satpam itu dengan tatapan memohon. Bapak punya anak perempuan di rumah, kan? Satpam itu terdiam, menatap layar, lalu menatap Alina, dan terakhir menatap Siska. Wajahnya bimbang. Jangan dengarkan orang gila ini. Tangkap dia atau saya lapor Pak Bayu biar kamu dipecat. Jerit Siska histeris. Satpam itu menghela napas. Tangannya bergerak menuju pentungan di pinggangnya. Alina memejamkan mata, bersiap untuk rasa sakit. Namun alih-alih memukul Alina, satpam itu justru melangkah mundur dan menutup pintu ruang kerja dari dalam lalu menguncinya. Ia berbalik menatap Siska dengan tatapan dingin. Maaf, Bu Siska, suara satpam itu berat. Saya memang butuh uang, tapi saya bukan monster. Satu pukulan telak dari satpam itu membuat Siska pingsan seketika. Alina membuka matanya, terengah-engah tak percaya. Cepat, Bu, ujar satpam itu sambil menunjuk jendela. Lompat ke kolam, lari lewat pintu samping. Saya akan tahan pintu ini kalau Pak Bayu datang. Selamatkan Non Laras. Ini adalah titik balik. The Awakening telah dimulai. Air kolam renang itu sedingin es saat tubuh Alina menghunjam permukaannya. Biur. Suara deburan air diredam oleh kedalaman kolam, namun cukup keras untuk menyadarkan setiap sel di tubuhnya. Rasa dingin yang menusuk tulang itu seketika mematikan rasa sakit di pelipis dan hatinya. Di dalam air yang membiru gelap itu, Alina tidak berenang untuk menyelamatkan diri. Ia berenang untuk terlahir kembali. Alina menyembul ke permukaan di tepi kolam, terengah-engah menghirup udara malam. Tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena sisa adrenalin. Ia menoleh ke atas ke jendela ruang kerja yang terbuka. Samar-samar ia mendengar suara gedoran pintu dan teriakan Bayu dari dalam sana. Pak Satpam, pahlawan tak terduga itu sedang mempertaruhkan pekerjaannya. Mungkin nyawanya demi memberi Alina waktu. Naluri keibuan Alina menjerit, memintanya berlari naik ke lantai 2, mendobrak kamar Laras, dan memeluk anak itu. Namun, logika barunya yang dingin menampar keinginan itu. Jangan bodoh, Alina. Batinnya berteriak. Kalau kamu naik ke sana dengan tangan kosong, Bayu akan membunuhmu. Dia akan memutarbalikkan fakta, mengatakan kamu gila dan menyerang satpam. Lalu kamu akan mati konyol atau membusuk di penjara. Dan Laras akan selamanya terjebak bersama monster itu. Untuk memenangkan perang ini, Alina harus tega meninggalkan medan pertempuran sejenak. Ia harus kembali bukan sebagai korban, tapi sebagai eksekutor. Alina memanjat keluar dari kolam. Air menetes deras dari piyamanya yang kuyup. Ia tidak langsung lari ke gerbang. Ia menyelinap ke samping rumah ke arah panel listrik utama. Ia tahu Bayu benci kegelapan. Itu membuatnya kehilangan kendali. Dengan tangan basah, Alina menarik tuas utama turun. Seluruh rumah mewah itu seketika mati total. Lampu taman padam, lampu kamar padam, CCTV mati, kegelapan menelan segalanya.
Dari lantai terdengar teriakan frustrasi Bayu. Sialan! Kenapa mati lampu? Sepam. Cek genset. Itu pengalihannya. Alina memanfaatkan momen itu untuk berlari menuju pos satpam depan. Gerbang terkunci tapi ada pintu kecil di samping yang kuncinya menggantung. Keteledoran satpam baru yang menguntungkannya. Alina menerobos keluar. Berlari tanpa alas kaki menyusuri aspal kompleks perumahan yang sepi. Kakinya lecet. Kerikil tajam melukai telapaknya. Tapi rasa sakit itu justru membuatnya makin sadar. Ia tidak berhenti berlari sampai napasnya habis dan ia menemukan sebuah minimarket 24 jam di jalan raya utama sekitar 2 kilometer dari rumah. Cahaya lampu neon minimarket itu menyilaukan mata. Penjaga toko yang sedang mengantuk terlonjak kaget melihat seorang wanita basah kuyup tanpa alas kaki dengan wajah memar masuk ke dalam toko. Mbak, kenapa? Perlu saya panggil polisi atau ambulans? Tanya penjaga itu. Panik. Alina menatap pantulan dirinya di kaca pintu lemari pendingin. Rambutnya lepek, matanya bengkak, bibirnya biru kedinginan. Ia tampak menyedihkan. Ia tampak hancur. Tapi kemudian Alina menegakkan punggungnya. Ia menyeka air yang menetes di wajahnya dengan punggung tangan. Sorot matanya berubah. Tidak ada lagi Alina yang cengeng. Tidak ada lagi Alina yang memohon cinta dari suami narsistik. Wanita di pantulan kaca itu sudah mati. Saya butuh kopi hitam panas. Mas dan tolong boleh saya pinjam pengisi daya laptop sebentar? Saya bayar 2 kali lipat. Jawab Alina. Suaranya tenang, datar, dan menusuk. Penjaga toko itu terenganga. Tapi aura intimidasi yang memancar dari Alina membuatnya menurut. Alina duduk di sudut toko yang paling tersembunyi. Ia mengeluarkan laptop dari balik bajunya. Untungnya ia sempat membungkusnya dengan plastik dokumen anti air yang ada di meja Bayu sebelum lompat tadi. Meski tetap lembab sedikit, ia berdoa mesin itu masih menyala. Layar menyala. Alina menghela napas lega. Ia segera memasukkan kartu memori SD card yang ia ambil dari balik lukisan dan mencolokkan flash perekam suara. Ia mulai menyalin semuanya ke penyimpanan awan, cloud storage. Ia membuat 3 akun cadangan berbeda. Ia mengirim data itu ke email pribadinya, email kantornya, dan email orang tuanya. Setelah data aman, Alina membuka file dalam kartu memori peninggalan Saraswati. Isinya jauh lebih mengerikan dari dugaan. Bukan hanya surat wasiat, tapi ada video testimoni Saraswati yang direkam diam-diam sebelum kematiannya. Di video itu, Saraswati tampak kurus kering, matanya cekung. Kalau kalian melihat video ini berarti aku sudah mati. Bayu, dia memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan deposito. Dia juga yang membuatku jatuh dari tangga bulan lalu sampai keguguran. Dia mengancam akan membunuh Laras kalau aku minta cerai. Tolong siapapun yang menemukan ini, hubungi kakakku Adrian. Bayu sudah memfitnah Adrian sampai dia di penjara. Tapi Adrian satu-satunya yang tahu kebusukan Bayu. Tangan Alina mengepal hingga kuku-kukunya memutih. Bayu bukan hanya penipu dan penyiksa anak. Dia pembunuh berdarah dingin. Dia memfitnah kakak iparnya sendiri untuk menyingkirkan saingan. Alina menutup laptopnya. Rencana di kepalanya tersusun rapi, dingin, dan kejam. Ia tidak akan lapor polisi malam ini. Lapor polisi butuh proses, butuh visum. Dan Bayu punya banyak uang untuk menyuap oknum seperti yang ia lakukan pada kasus Adrian. Bayu bisa berkelit dengan alasan istri saya gila. Alina akan menggunakan cara yang lebih efektif. Cara yang akan memotong kaki-kaki kekuasaan Bayu sebelum pria itu sempat melangkah. Pengadilan sosial. Alina membuka dokumen baru. Jari-jarinya menari di atas papan tik merangkai kata demi kata. Bukan curhatan cengeng, tapi kronologi faktual yang tajam. Ditertai bukti foto lebam Laras. Rekaman suara ancaman Bayu dan video CCTV yang sempat ia rekam lewat ponsel saat di ruang kerja tadi. Ia menyusun sebuah utas strat panjang untuk media sosial. Judul di balik pintu rumah mewah. Kisah nyata seorang ayah yang menciptakan monster untuk menguasai harta anaknya. Alina belum mengunggahnya. Itu untuk nanti sebagai bom terakhir. Sekarang ia butuh sekutu.
Ia mencari nama Adrian Kusuma di mesin pencari kakak Saraswati. Berita lama muncul. Adrian Kusuma dibebaskan bersyarat setelah terbukti tidak bersalah dalam kasus penggelapan dana. Alina menemukan nomor kontak firma hukum tempat Adrian bekerja sekarang. Pria itu membangun kembali karirnya dari nol. Alina mengirim pesan singkat ke nomor itu melalui aplikasi chat. Halo, Pak Adrian. Saya Alina, istri baru Bayu Pratama. Saya punya bukti bahwa adik Anda Saraswati dibunuh dan saya punya bukti Laras sedang disiksa sekarang. Saya butuh bantuan Anda untuk menghancurkan dia tanpa sisa. 1 menit kemudian, tanda centang 2 berubah menjadi biru. Ponsel Alina berdering. Nama Adrian Kusuma muncul di layar. Alina mengangkatnya. Halo. Suara pria di seberang sana terdengar berat dan waspada. Pak Adrian, ucap Alina dingin. Matanya menatap jalanan gelap di luar minimarket. Siapkan setelan jas terbaik Anda. Besok kita akan membuat pertunjukan yang akan ditonton seluruh Indonesia. Namun sebelum Alina sempat menutup telepon, sebuah notifikasi berita terkini muncul di layar laptopnya yang masih terhubung internet minimarket. Breaking news. Kebakaran hebat melanda kompleks elit Permata Hijau. 1 rumah mewah dilaporkan hangus. Jantung Alina berhenti. Itu alamat rumahnya. Bayu tidak mengejarnya. Bayu membakar rumah itu. Larasis Alina. Ponselnya terlepas dari genggaman. Asap hitam membubung tinggi, menelan langit malam yang pekat. Sirene pemadam kebakaran meraung-raung, bersahutan dengan jeritan panik warga sekitar. Alina berlari sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih di telapak kakinya yang telanjang dan berdarah. Jarak 2 kilometer yang ia tempuh terasa seperti lari maraton di neraka. Sesampainya di depan gerbang rumah, pemandangan di hadapannya membuat lututnya lemas. Rumah megah itu saksi bisu penderitaannya dan Laras. Kini hanya tersisa kerangka yang dilalap lidah api raksasa. Hawa panas menyengat kulit wajahnya bahkan dari jarak puluhan meter. Di tengah kerumunan warga dan petugas yang sibuk menyemprotkan air, Alina melihat sosok itu. Bayu. Pria itu berlutut di aspal, menangis meraung-raung di depan seorang polisi. Pakaiannya sedikit hangus, wajahnya cemong oleh jelaga. Sebuah kostum panggung yang sempurna. Istri saya gila, Pak. Dia depresi, teriak Bayu. Suaranya parah dan meyakinkan. Dia mengunci diri di kamar bersama anak saya. Dia yang membakar gorden. Saya sudah berusaha mendobrak, tapi apinya. Bayu memukul aspal, memainkan peran ayah yang hancur dengan Brilan. Darah Alina mendidih. Bayu tidak sedang berkabung. Dia sedang merayakan kemenangan. Dia membakar rumah itu untuk melenyapkan semua bukti. CCTV, buku harian Saraswati, dan penghuninya. Dia berniat membakar Laras dan Alina hidup-hidup, lalu mengklaim asuransi dan warisan tunggal dengan alasan kecelakaan akibat istri yang tidak waras. Alina hendak menerobos garis polisi, ingin berteriak bahwa Bayu pembohong, tapi sebuah tangan kekar menarik lengannya ke balik bayangan pohon besar di samping pos satpam yang gelap. Alina nyaris menjerit, tapi mulutnya segera dibekap. SSD, Bu Alina, ini saya itu suara Pak Satpam tadi. Pria bertubuh besar itu terengah-engah. Wajahnya penuh luka gores dan debu. Dan di pelukannya terbungkus jaket satpam yang kebesaran. Ada sosok kecil yang gemetar hebat. Laras, desah Alina. Air matanya tumpah seketika. Ia meraih tubuh mungil itu. Laras tidak berteriak. Anak itu dalam kondisi syok berat. Matanya kosong menatap nyala api. Jemarinya mencengkeram ke meja Alina begitu kuat hingga rasanya sakit. Namun Laras tidak menolak pelukan Alina. Untuk pertama kalinya Laras menyandarkan kepalanya di dada Alina mencari perlindungan. Saya bawa Non Laras lewat pintu belakang tepat sebelum bensin disiramkan. Bu, bisik Pak Satpam gemetar. Pak Bayu, dia sendiri yang menyiram bensin di kamar Non Laras. Dia gila Bu, benar-benar iblis. Alina memeluk Laras erat, menciumi rambutnya yang bau asap. Terima kasih, Pak. Bapak menyelamatkan nyawa kami. Kita harus lapor polisi di sana, Bu. Pak Satpam hendak berdiri. Jangan. Tahan, Alina tegas.
Ia menatap Bayu yang masih berakting di kejauhan. Kini sedang dipapah oleh petugas medis. Lihat dia. Dia sudah menguasai narasi. Kalau kita muncul sekarang, dia akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang, saya menculik Laras dan membakar rumah. Dia punya uang. Dia punya koneksi. Di kantor polisi wilayah ini, dia punya kenalan. Lalu kita harus bagaimana? Sebuah mobil sedan hitam mewah meluncur pelan dan berhenti tepat di samping persembunyian mereka. Di area yang tidak terjangkau cahaya lampu jalan. Kaca jendela belakang turun perlahan. Seorang pria berwajah tegas dengan kacamata bingkai tebal menatap mereka. Wajahnya mirip dengan Laras. Garis wajah keluarga ibu kandungnya. Adrian Kusuma. Kakak Saraswati masuk. Perintah Adrian singkat. Suaranya dingin, namun matanya basah saat melihat keponakannya selamat. Alina menatap Pak Satpam. Bapak ikut kami. Bapak saksi kunci. Kalau Bapak di sini, Bayu akan mencari Bapak dan menghabisi Bapak. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga masuk ke dalam mobil itu. Di dalam mobil yang kedap suara dan berpendingin udara, suasana terasa kontras dengan kekacauan di luar. Adrian langsung mengambil alih Laras, memeluk keponakannya itu dengan isak tangis tertahan. Maafkan, Om. Nak, maafkan Om baru datang. Alina duduk di kursi depan samping sopir menatap spion. Ia melihat Bayu masih sibuk pingsan di depan ambulans, menikmati simpati dari para tetangga. Bayu berpikir dia sudah menang. Bayu berpikir Laras dan Alina sudah menjadi abu di dalam reruntuhan itu. Biarkan dia menikmati kemenangannya malam ini, ucap Alina dingin. Matanya menatap tajam ke arah sosok suaminya yang makin mengecil di spion saat mobil melaju menjauh. Kamu sudah punya buktinya? Tanya Adrian sambil menyeka air matanya. Semua? Jawab Alina. Ia menepuk dadanya di mana flash disk dan kartu memori itu tersimpan aman. Rekaman suara, video CCTV penyiksaan, surat wasiat asli Saraswati, dan video pengakuan Saraswati. Ditambah kesaksian Pak Satpam. Adrian mengangguk. Rahangnya mengeras. Saya sudah siapkan tim pengacara dan media. Tapi kita tidak akan menyerangnya lewat jalur hukum biasa yang lambat. Kita akan memakai cara yang dia gunakan untuk menghancurkan adik saya. Pengadilan publik. Sambung Alina. Benar. Besok pagi saat dia bangun dan berpikir dia adalah duda kaya raya yang bebas, kita akan pastikan seluruh Indonesia sudah tahu wajah aslinya sebelum dia sempat menyeruput kopinya. Alina mengeluarkan ponsel Adrian yang dipinjamkan padanya. Ia membuka draft utas yang sudah ia siapkan di minimarket tadi. Ia menambahkan satu foto terakhir. Foto rumah yang terbakar dari kejauhan yang baru saja ia ambil dari balik jendela mobil. Captionnya, ia sunting sedikit. Dia membakar rumah untuk menutupi jejak. Dia pikir kami sudah mati. Tapi dia lupa api tidak bisa membakar kebenaran. Bayu Pratama, permainan selesai. Alina menekan tombol kirim. Mobil hitam itu melesat membelah malam, membawa lari korban-korban yang kini telah berubah menjadi pemburu. Di kejauhan, api masih berkobar. Namun api yang sesungguhnya, api pembalasan dendam seorang ibu baru saja disulut dan kali ini tidak akan ada air yang bisa memadamkannya. Pagi itu, langit Jakarta tampak labu, seolah turut berduka atas tragedi yang menimpa keluarga pengusaha muda Bayu Pratama. Lobi rumah sakit swasta tempat Bayu dirawat sementara telah disulap menjadi arena konferensi pers dadakan. Puluhan wartawan berdesakan, kamera menyala, dan lampu kilat berpendar menyilaukan. Bayu duduk di kursi roda, mengenakan baju pasien dengan lengan diperban, luka ringan yang ia dapat saat berusaha menyelamatkan keluarganya. Wajahnya sembab, air mata buatan menetes sempurna di pipinya. Di sebelahnya, Ibu Ratna duduk sambil memegangi tisu, terisak isak dramatis, menyempurnakan sandiwara ibu dan anak itu. Saya tidak menyangka istri saya nekat, ucap Bayu dengan suara bergetar di depan mikrofon yang disodorkan padanya. Alina memang punya riwayat depresi yang dia sembunyikan. Dia terobsesi pada putri saya, Laras. Kemarin malam dia mengunci pintu kamar, menyiram bensin, dan mengajak putri sematawayang saya pergi bersamanya. Bayu menunduk.
Bahunya terguncang hebat. Kilatan kamera semakin gencar. Maafkan ayah. Laras. Ayah gagal melindungimu. Suasana hening penuh simpati. Beberapa wartawati bahkan terlihat menyeka sudut mata mereka. Ibu Ratna mengelus punggung Bayu, menatap kamera dengan tatapan memelas. Tolong doakan anak dan cucu saya dan tolong maafkan menantu saya yang sakit jiwa itu. Di sudut ruangan, Siska yang mengaku sebagai asisten pribadi berdiri dengan wajah sendu. Meski matanya berkilat penuh kemenangan, skenario berjalan mulus. Publik berpihak pada mereka. Asuransi dan warisan sudah di depan mata. Namun tiba-tiba suasana berubah aneh. Satu persatu ponsel wartawan berbunyi. Tring-ting. Suara notifikasi yang bersahutan seperti orkestra sumbang. Awalnya hanya 1-2 orang yang mengecek gawai mereka. Namun dalam hitungan detik kegaduhan mulai terjadi. Wajah-wajah yang tadinya penuh simpati berubah menjadi kaget, bingung, dan kemudian jijik. Seorang wartawan senior dari stasiun TV nasional mengangkat tangannya memotong tangisan buatan Bayu. Pak Bayu, suaranya lantang dan tajam. Anda bilang istri Anda membakar rumah dan tewas bersama anak Anda. Bayu mendongak, sedikit bingung dengan perubahan nada itu. Iya. Tentu saja pemadam kebakaran masih mencari jasad mereka. Lalu, siapa yang sedang melakukan siaran langsung di layar besar di belakang lobi ini? Jantung Bayu mencelos. Ia menoleh ke belakang ke arah televisi raksasa di ruang tunggu lobi yang biasanya menayangkan profil rumah sakit. Layar itu kini menampilkan siaran berita terkini. Headline-nya berwarna merah menyala. Korban kebakaran selamat. Kesaksian eksklusif istri dan anak pengusaha BP. Dan di layar itu terlihat Alina hidup utuh. Alina duduk tegak di sebuah ruangan kantor pengacara. Wajahnya bersih meski ada bekas memar di pelipis. Di pangkuannya, Laras duduk tenang sambil memegang boneka baru. Saya Alina. Suara Alina di televisi terdengar jernih dan tegas. Menggema di seluruh lobi rumah sakit. Dan ini Laras. Kami tidak terbakar. Kami melarikan diri dari percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami saya, Bayu Pratama. Bohong. Bayu berteriak panik. Lupa pada akting kakinya yang sakit. Ia melompat berdiri dari kursi roda. Itu video rekayasa. Itu the fake, matikan TV-nya. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Para wartawan kini justru mengarahkan kamera ke wajah Bayu yang pucat pasi. Di layar video berganti. Bukan lagi wajah Alina, tapi rekaman CCTV hitam putih. Terdengar suara napas tertahan dari seluruh orang di lobi. Di video itu terlihat jelas sosok Bayu dengan wajah tanpa topeng di awal video sebelum ia memakainya masuk ke kamar Laras. Ia memegang pisau. Ia mengenakan topeng hantu. Ia meneror anak kecil itu. Suara asli dari rekaman itu diputar keras-keras. Ingat. Kalau perempuan itu dekati kamu, kamu harus teriak. Kalau tidak, ayah potong leher bonekamu. Video berganti lagi. Kali ini rekaman pengakuan Saraswati, istri pertama yang sudah meninggal. Bayu yang membuatku jatuh. Dia mengincar harta Laras. Dunia Bayu runtuh dalam hitungan detik. Simpati berubah menjadi amarah massal. Pembunuh, teriak salah satu pengunjung rumah sakit. Psikopat, timpal wartawan lain. Bayu mundur terhuyung-huyung. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna, tapi ibunya sendiri menatap layar dengan mulut menganga. Wajahnya pucat seperti mayat. Bahkan Siska sudah menghilang. Kabur menyelinap di tengah kekacauan. Tidak, ini salah paham. Saya hanya mendidik anak saya. Bayu meracau. Matanya liar mencari jalan keluar. Tiba-tiba pintu utama lobi terbuka lebar. Alina melangkah masuk. Ia tidak datang lewat layar kaca. Ia datang secara fisik didampingi Adrian Kusuma dan sepasukan polisi berseragam lengkap. Langkah kaki Alina terdengar mantap menghantam lantai marma. Seirama dengan detak jantung Bayu yang kian melemah. Sorot kamera kini terbelah antara Bayu yang ketakutan dan Alina yang berdiri bak Dewi Pembalasan. Selamat pagi, Mas. Sapa Alina dingin. Ia berhenti 3 meter di depan Bayu. Tidak ada air mata, tidak ada rasa takut, hanya ada tatapan tajam yang menusuk jiwa.
Gimana aktingnya? Sayang sekali penonton tidak suka endingnya. Kau Bayu menggeram. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Topeng. Suami sempurnanya hancur total. Sifat aslinya yang impulsif dan kasar keluar. Dasar wanita ular. Bayu meraung menerjang maju hendak mencekik Alina. Ia lupa ada puluhan polisi di sana. Grab. Dua orang polisi dengan sigap membekuk Bayu, memelintir tangannya ke belakang dan menjatuhkannya ke lantai. Wajah tampan itu kini tercium lantai rumah sakit yang dingin. Borgol berbunyi klik, mengunci pergelangan tangannya. Lepaskan. Saya Bayu Pratama. Saya orang kaya. Kalian tidak tahu siapa saya? Bayu meronta-ronta persis seperti orang gila yang selama ini ia tuduhkan pada Alina. Adrian maju selangkah menatap Bayu yang terkapar hina di bawah kakinya. Kami tahu siapa Anda. Anda adalah tersangka pembunuhan berencana, kekerasan terhadap anak, pembakaran properti, dan pemalsuan dokumen. Dan aset Anda mulai detik ini dibekukan. Polisi menyeret Bayu berdiri. Saat melewati Alina, Bayu sempat menoleh. Matanya merah penuh kebencian. Aku akan kembali. Alina. Kau tidak akan tenang, ancamnya. Alina tersenyum tipis. Ia mendekatkan wajahnya sedikit lalu berbisik pelan hanya untuk didengar Bayu. Simpan tenagamu untuk di penjara. Mas. Lara sudah ingat semuanya. Dia ingat kamu yang mendorong ibunya dari tangga. Tamat riwayatmu. Wajah Bayu memucat sempurna. Rahasianya yang paling dalam terbongkar. Kakinya lemas ketika hingga ia harus diseret oleh polisi keluar dari lobi. Diiringi sorakan cemoh dari kerumunan dan kilatan ribuan blitz kamera yang mengabadikan kehancurannya. Ibu Ratna yang sejak tadi membatu tiba-tiba menjerit histeris dan pingsan di kursinya. Tak sanggup menerima kenyataan bahwa putra emasnya adalah monster dan sumber uangnya telah musnah. Alina berdiri di tengah kerumunan itu, menarik napas panjang. Udara lobi rumah sakit yang bau obat-obatan itu terasa lebih segar daripada udara di rumah mewahnya dulu. Beban ribuan ton terangkat dari bahunya. Ia menatap ke arah pintu keluar di mana mobil Adrian menunggu. Di sana Lara sedang menunggunya. Perang sudah berakhir. Sang ratu telah memenangkan papannya. 6 bulan kemudian, suara ketuk palu hakim menggema di ruang sidang yang sesak, menutup lembaran kelam masa lalu dengan vonis yang mutlak. Penjara seumur hidup untuk Bayu Pratama atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Saraswati dan percobaan pembunuhan terhadap Alina serta Laras. Tidak ada lagi senyum menawan. Tidak ada lagi setelan jas rapi. Pria itu diseret keluar ruangan dengan tangan terborgol, berteriak-teriak menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Hingga suara pintu besi memisahkan dia dari dunia luar selamanya. Karma tidak bekerja setengah-setengah. Siska sang perawat gadungan tertangkap seminggu setelah kejadian di bandara saat hendak kabur ke luar negeri dengan membawa perhiasan curian dari brankas Bayu. Ia kini mendekam di sel wanita, kehilangan kecantikan dan kebebasannya. Sementara Ibu Ratna, wanita yang dulu begitu angkuh memandang Alina, kini hidup sebatang kara di sebuah rumah kontrakan petak yang sempit. Aset Bayu disitita negara dan dikembalikan ke Laras sebagai ahli warisah meninggalkan Ratna tanpa sepeser pun uang pensiun. Kabar terakhir, ia terserang stroke ringan karena stres dan tidak ada yang merawatnya. Namun, Alina tidak peduli lagi dengan nasib mereka. Baginya, mereka hanyalah debu dari masa lalu yang sudah tersapu angin. Sore itu, sinar matahari jingga menerobos masuk lewat jendela dapur sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah ini tidak semewah istana Bayu dulu. Tidak ada kolam renang luas, tidak ada pilar marmer, dan tidak ada satpam berwajah garang. Namun, rumah ini punya sesuatu yang tidak dimiliki rumah lama. Kehangatan. Alina sedang memotong buah apel di meja makan. Tidak ada lagi seragam kantor yang kaku. Ia mengenakan terusan santai bermotif bunga. Wajahnya tampak lebih segar dan berisi. Ibu seruan riang itu terdengar dari halaman belakang. Laras berlari masuk dengan kaki telanjang yang kotor oleh tanah membawa secari kertas gambar. Pipi gembilnya kemerahan karena matahari. Matanya berbinar hidup. Jauh berbeda dengan tatapan kosong dan ketakutan 6 bulan lalu. Ibu lihat aku gambar kita.
Seru Laras antusias menyodorkan kertas itu ke hadapan Alina. Alina menerima kertas itu dan hatinya menghangat seketika. Masih ingat gambar ibu jahat dengan mulut hitam dan tangan panjang yang ditemukan Alina di bab 1. Gambar itu kini telah tergantikan. Di kertas ini, Laras menggambar 3 orang di bawah matahari yang tersenyum. Ada Laras di tengah, seorang pria berkacamata di kiri, dan seorang wanita berambut panjang di kanan. Sosok wanita itu digambar dengan gaun warna-warni dan hati besar di dadanya. Di bawahnya tertulis dengan krayon warna-warni. Keluarga baru Laras. Bagus sekali. Sayang. Puji Alina tulus mengusap noda tanah di pipi Laras. Ini siapa yang pakai kacamata? Om Adrian? Laras mengangguk semangat. Iya. Soalnya Om Adrian janji mau ajak kita main layangan sore ini. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Alina tersenyum dan berjalan membuka pintu. Adrian Kusuma berdiri di sana, membawa kantong plastik berisi martabak manis dan sebuah layangan besar berbentuk burung elang. Pria itu tersenyum canggung namun hangat. Selama 6 bulan ini, Adrian bukan hanya menjadi pengacara yang mengurus pengembalian aset Laras, tapi juga menjadi sosok pelindung bagi mereka berdua. Hubungan mereka berjalan lambat, sopan, namun tumbuh dengan pasti di atas fondasi kepercayaan. Siap menerbangkan elang? Tanya Adrian pada Laras yang langsung berhamburan memeluk kakinya. Siap, Kapten, seru Laras. Mereka bertiga duduk di teras belakang rumah sambil menikmati senja. Laras berlarian mengejar layangan yang mulai naik tinggi. Alina duduk di kursi rotan menyesap teh hangat. Sementara Adrian duduk di sebelahnya. Dia sudah sembuh total. Gumam Adrian pelan. Matanya tak lepas mengawasi Laras. Terima kasih, Alina. Kamu menyelamatkan nyawa dan jiwanya. Saraswati pasti tersenyum melihat ini. Alina menoleh menatap Adrian. Kita yang menyelamatkan dia, Mas. Dan dia juga menyelamatkan aku. Kalau bukan karena Laras, mungkin aku masih jadi wanita bodoh yang terjebak dalam pernikahan palsu. Adrian menggeser tangannya perlahan hingga punggung tangannya bersentuhan dengan tangan Alina di sandaran kursi. Alina tidak menarik tangannya. Ia membiarkan sentuhan itu. Setelah sekian lama hatinya beku oleh trauma, ia mulai merasakan desiran hangat harapan. Ibu Om, lihat tinggi sekali. Laras berteriak girang menunjuk layangannya yang menari di angkasa. Alina berdiri berjalan menghampiri Laras. Sini nak, rambutmu berantakan lagi kena angin, ucap Alina lembut. Momen dejavu terjadi. Sama seperti di bab S, Alina mengulurkan tangan hendak merapikan rambut Laras. Namun kali ini tidak ada teriakan histeris, tidak ada tubuh yang gemetar mundur, tidak ada ketakutan. Laras justru diam, memejamkan mata dan membiarkan jari jemari Alina menyisir rambutnya dengan lembut. Setelah rambutnya rapi, Laras berbalik dan melingkarkan lengan kecilnya di pinggang Alina, memeluk erat. Terima kasih ya, Bu. Bisik Laras membenamkan wajahnya di perut Alina. Laras sayang ibu. Air mata haru menetes di pipi Alina. Tapi kali ini adalah air mata bahagia. Ia membalas pelukan itu, mencium puncak kepala anak yang kini sudah resmi menjadi anaknya secara hukum dan hati. Ibu juga sayang Laras selamanya. Di langit yang mulai gelap, bintang pertama muncul bersinar terang menggantikan kelamnya malam-malam yang lalu. Badai telah berlalu. Rumah tangga neraka itu telah hangus terbakar dan dari abunya sebuah keluarga kecil yang penuh cinta telah bangkit. Alina tersenyum. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya.